Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Wardana dengan NIM 2209116075. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis tingkat kapabilitas tata kelola IT sistem ULT Unmul menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Latar belakang: Unit Layanan Terpadu atau ULT Universitas Muhammad Warman merupakan pusat layanan administrasi yang menangani berbagai permohonan mahasiswa dan masyarakat secara terpusat. Meskipun layanan ULT telah berbasis digital, pengelolaan teknologi informasi masih bersifat relatif dan belum ditopang oleh dokumen formal seperti SOP, Service Level Agreement atau SLA, dan mekanisme pelaporan insiden yang standar. Selain itu, monitoring performa sistem belum dilakukan secara konsisten sehingga pihak pengelola tidak memiliki data evaluatif untuk memantau kualitas layanan. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan berjalan kurang optimal dan tidak dapat diprediksi secara baik. Oleh karena itu, diperlukan analisis tata kelola ATI menggunakan kerangka kerja COVID 2019 untuk mengukur tingkat kapabilitas, memetakan kesenjangan, dan merumuskan rekomendasi peningkatan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas tata kelola TI pada sistem ULT Unmul dengan menggunakan COVID 2019. Tujuan utamanya meliputi pengukuran tingkat kapabilitas proses TI, identifikasi gap antara kondisi aktual dan target yang diharapkan, serta penyusunan rekomendasi peningkatan yang dapat diterapkan secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas layanan ULT baik dari sisi konsentrasi operasional maupun aktivitas tata kelola IT. Pemilihan domain prioritas. Pemilihan domain prioritas dilakukan berdasarkan COVID design faktor yang mempertimbangkan konteks organisasi, tingkat kritikalitas layanan, kebutuhan pengguna, serta kondisi risiko. Pada sistem ULT Unmul, domain yang dianggap paling relevan adalah APO, BAI, DSS, dan MEA. Domain APO dipilih karena ULT belum memiliki perencanaan TI formal seperti SLA dan SOP. Domain BAI diperlukan untuk mendukung pengembangan dan perubahan sistem yang terus berkembang. Domain DSS sangat penting karena berkaitan langsung dengan penanganan insiden dan permintaan layanan. Sementara itu, domain MMA diperlukan untuk mempertahankan kualitas layanan melalui monitoring, evaluasi, dan audit yang terstruktur. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan staf TI dengan pengelola ULT, observasi terhadap proses layanan dan mekanisme kerja sistem, serta studi dokumen terhadap SOP, kebijakan internal, dan laporan layanan apabila tersedia. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan proses asesmen model PAM, ISO atau IEC 33000 untuk menilai tingkat kapabilitas proses pada setiap domain COVID 2019. Pendekatan ini memungkinkan penilaian objektif terhadap performa tata kelola TI ULT Unmul. Selanjutnya, hasil pengukuran tingkat kapabilitas. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar proses tata kelola TI di sistem ULT Unmul berada pada level 3, FST. Artinya proses telah berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi, namun masih belum mencapai konsistensi penuh seperti yang disyaratkan pada level 4, predictable. Misalnya, beberapa proses seperti manajemen risiko EDM 03 dan pengelolaan SDM APO 07 masih berada pada level 2, menandakan belum adanya pelaksanaan yang stabil dan terukur. Proses layanan seperti penanganan insiden DSS 02 telah berada pada level 3, tetapi masih belum terotomasi sehingga belum mampu memberikan prediksi performa maupun respons yang konsisten. Selanjutnya, analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa gap terbesar antara kondisi aktual dan target kapabilitas terletak pada aspek konsistensi, dokumentasi, monitoring, performa, dan otomasi proses.
Dokumentasi terkait evaluasi kinerja. Risiko dan manfaat TI belum dilakukan secara rutin sehingga pengambilan keputusan tidak sepenuhnya berbasis data. Selain itu, belum adanya sistem tiketing otomatis menyebabkan proses penanganan insiden tidak dapat dianalisis secara menyeluruh. Kurangnya indikator kinerja dalam layanan juga menghambat kemampuan peneliti dalam mengevaluasi efektivitas layanan. Selanjutnya, root cause analysis. Akar masalah dari kesenjangan kapabilitas terutama disebabkan oleh ketidakadaan mekanisme evaluasi yang konsisten dan kurangnya otomasi sistem layanan. Pelaporan dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi, sehingga sulit untuk menganalisis pola insiden atau tingkat keputusan pengguna. Kompetensi SDM TI juga belum berkembang secara terencana karena tidak adanya program pelatihan berkelanjutan. Selain itu, struktur tata kelola TI belum sepenuhnya mendukung monitoring performa yang menyeluruh. Selanjutnya, rencana berbasis RACI. Untuk meningkatkan kapabilitas, proses menuju level 4 disusun rencana aksi yang dilengkapi pembagian peran menggunakan model RACI. Rencana ini meliputi standarisasi dokumen evaluasi kinerja, implementasi indikator performa TI, pengembangan kompetensi SDM, serta otomatisasi sistem tiketing dan monitoring. Pembagian peran melalui RACI memastikan setiap proses memiliki pihak yang bertanggung jawab, pihak mengambil keputusan, pihak yang dikonsultasikan, dan pihak yang diinformasikan. Pendekatan ini menjamin efektivitas implementasi rencana perbaikan. Selanjutnya, strategi mitigasi risiko. Untuk mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi selama implementasi, peningkatan tata kelola strategi mitigasi risiko disusun secara komprehensif. Strategi tersebut mencakup sosialisasi SOP serta prosedur baru untuk mengurangi resistensi pegawai. Penyediaan pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi SDM TI dan penyusunan anggaran peningkatan sistem berdasarkan prioritas manfaat. Selain itu, integrasi sistem monitoring bertujuan mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan akurasi evaluasi performa layanan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis COVID 2019, tata kelola TI di ULT Unmul saat ini berada pada level 3, established, yang menunjukkan bahwa proses sudah terdokumentasi dan berjalan secara terstruktur. Namun ULT Unmul masih perlu meningkatkan aspek konsistensi pelayanan, penggunaan indikator yang kinerja yang terukur, serta otomasi proses layanan agar dapat mencapai level 4 predictable melalui rencana aksi dan strategi mitigasi yang telah disusun. Peningkatan menuju level 4 memungkinkan dicapai dengan komitmen manajemen serta pelayanan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.